Mind mapping modul akuntabilitas. Akuntabilitas terdiri dari 4 bagian besar, yaitu konsep akuntabilitas, mekanisme akuntabilitas, akuntabilitas dalam konteks, dan menjadi PNS yang akuntabel. Yang pertama kita akan membahas tentang konsep akuntabilitas. Akuntabilitas definisinya merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya, yaitu menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Berikutnya adalah aspek akuntabilitas. Aspek akuntabilitas terdiri dari akuntabilitas adalah sebuah hubungan berorientasi pada hasil, membutuhkan laporan, membutuhkan konsekuensi, dan memperbaiki kinerja. Berikutnya adalah fungsi utama akuntabilitas publik yang terdiri dari peran demokratis, peran konstitusional, dan peran belajar. Berikutnya adalah akuntabilitas publik, yaitu akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal. Berikutnya adalah tingkatan akuntabilitas yang terdiri dari 5, yaitu akuntabilitas personal, akuntabilitas individu, akuntabilitas kelompok, akuntabilitas organisasi, dan akuntabilitas stakeholder. Berikutnya adalah bagian mekanisme akuntabilitas. Yang pertama adalah akuntabilitas, yang terdiri dari akuntabilitas dan hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, dan akuntabilitas kebijakan. Berikutnya adalah menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel. Nilai-nilainya terdiri dari kepemimpinan, integritas, keadilan, transparansi, tanggung jawab, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan konsisten. Yang berikutnya adalah bagian akuntabilitas dalam konteks, terdiri dari akuntabilitas dalam organisasi yang mencakup transparansi dan akses informasi, praktik kecurangan dan perilaku korup, penggunaan sumber daya milik negara, penyimpanan dan penggunaan data dan informasi pemerintah, dan konflik kepentingan. Kemudian adalah transparansi dan akses informasi, merupakan perwujudan transparansi tata kelola keterbukaan informasi publik dengan terbitnya payung regulasi yakni Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Berikutnya adalah informasi publik yang terdiri dari informasi yang wajib disediakan dan diumumkan dan informasi yang dikecualikan atau perlu dirahasiakan yang didasarkan pada undang-undang, kepatutan, kepentingan umum. Berikutnya adalah penyimpanan dan penggunaan data dan informasi milik pemerintah yang memiliki prinsip pertama, relevant information atau dapat digunakan untuk mengevaluasi kondisi sebelumnya, saat ini, dan yang akan datang. Prinsip yang berikutnya adalah reliable information atau dapat dipercaya. Prinsip yang berikutnya adalah understandable information atau dapat dipahami. Kemudian berikutnya adalah comparable information atau dapat dibandingkan dengan institusi lain yang sejenis. Yang terakhir adalah menjadi PNS yang akuntabel, terdiri dari beberapa cara. Yang pertama adalah perilaku berkaitan dengan transparansi dan akses informasi. Yang berikutnya adalah menghindari perilaku curang dan koruptif. Yang berikutnya adalah perilaku terhadap penggunaan sumber daya milik negara. Perilaku yang berikutnya adalah perilaku yang berkaitan dengan penggunaan data dan informasi pemerintah. Berikutnya adalah perilaku yang berkaitan dengan konflik kepentingan. Dan yang terakhir adalah mengambil keputusan yang akuntabel. Berikutnya adalah saya akan menjelaskan tentang mind mapping nasionalisme yang terdiri dari 2 bagian besar, yaitu nilai Pancasila dalam menumbuhkan nasionalisme dan fungsi ASN. Pada bagian ini akan menguraikan tentang nilai sila dalam setiap sila dalam Pancasila, yaitu sila pertama tentang ketuhanan, sila kedua kemanusiaan, sila ketiga persatuan, sila keempat kerakyatan, dan sila kelima keadilan.
Pada fungsi ASN, terdapat 3 bagian besar. Yang pertama adalah ASN sebagai pelayan publik, menguraikan tentang ASN profesional, ASN yang melayani, dan ASN yang berintegritas. Bagian berikutnya adalah ASN sebagai perekat dan pemersatu. Haruslah memiliki jiwa nasionalisme dan wawasan kebangsaan yang kuat. Kemudian, memiliki kesadaran sebagai penjaga kedaulatan negara. Kemudian, menjadi perekat bangsa dan mengupayakan situasi damai di seluruh wilayah Indonesia. Dan yang terakhir adalah menjaga keutuhan NKRI. Pada bagian ketiga, ASN sebagai pembuat dan pelaksana kebijakan publik, di mana ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, ASN yang berorientasi kepada kepentingan publik, dan ASN berintegritas tinggi. Sekianlah penjelasan saya tentang mind mapping modul akuntabilitas dan mind mapping modul nasionalisme. Terima kasih.